Wait, shit. Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman, balik lagi di podcast Masima, podcast Kesehatan Masyarakat Indonesia Maju. Bersama aku Alicia Hera. Di sini sesuai dengan judulnya, aku akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Teman-teman udah pada tahu kan berita sekarang yang lagi viral nih tentang Pengadilan Agama Ponorogo yang menerima ratusan laporan pengajuan pernikahan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, penasaran banget kan gimana pembahasannya? Yuk langsung kita tanya aja oleh narasumber kita hari ini. Udah ada Ibu Agustina Sari, SSTMKes. Halo Bu, selamat siang. Siang. Bagaimana nih Bu tanggapannya mengenai berita tadi? Sedih dan miris sekali lihat remaja sekarang yang hamil di luar nikah ya, yang harusnya menikmati masa remaja kayak gitu, harusnya seneng-seneng gitu ya, sekolah kayak gitu, yang harusnya juga dia lanjut ke jenjang perkuliahan, membahagiakan orang tua kayak gitu ya, tapi sekarang mereka harus yang namanya hamil kayak gitu ya, dan nantinya mengurus anak kayak gitu, dan kita juga nggak akan tahu apakah bisa dia mengurus anak di usia seperti itu. Jadi kalau dari tanggapan saya sendiri itu sangat miris dan sedih. Oke Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh dijelaskan lebih dulu nggak Bu tentang definisi kesehatan reproduksi itu sendiri biar teman-teman yang nonton juga lebih paham nih. Ya, teman-teman semua, Kespro sendiri itu adalah sehat, baik itu fisik, mental, dan juga sosial ya. Jadi nggak cuma fisik aja. Jadi ada sehat di mentalnya juga, terus juga sosialnya kayak gitu, yang benar-benar utuh, tidak semata-mata hanya cacat fisik atau cacat baik itu organ, sistem atau fungsi reproduksi seperti itu. Oke, tadi gimana nih Bu cara memberitahu tentang edukasi seksual nih kepada anak-anak sekarang biar kayak anak-anak itu gak menyimpang? Ya, sebenarnya banyak ya, pemerintah itu udah banyak sekali memberikan edukasi tentang Kespro. Tidak hanya dari remaja, tapi dari anak-anak kayak gitu ya. Jadi mulai dari anak-anak itu sudah diajarkan Kespro di TK, SD sampai dengan kita dewasa saat ini kayak gitu ya. Jadi di remaja itu juga pemerintah banyak sekali program-program yang memang memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja. Itu di sekolah juga ada programnya, di puskesmas juga ada kayak gitu. Jadi kalau edukasi kita ke remaja itu biasanya tidak pakai penyuluhan seperti ini gitu lewat mulut ke mulut, tetapi kita lebih ke kelompok teman sebaya gitu ya. Jadi kita ajak tuh teman-teman remaja, kita buat kelompok diskusi. Nah, mereka akan saling ngobrol satu sama lain karena biasanya remaja itu kurang temen curhat kayak gitu. Jadi biasanya remaja itu punya masalah tapi bingung mau curhatnya ke siapa, apalagi yang memang ada masalah di keluarga kayak gitu ya, tidak dekat dengan orang tua, tidak dekat dengan yang terutama mamahnya atau mungkin ayahnya kayak gitu ya. Jadi biasanya dia bingung curhatnya ke siapa, dia biasanya mencari pelarian ke orang lain yang memang merasa dia dicintai kayak gitu. Jadi makanya dia pasti akan curhatnya paling ke pacar kayak gitu ya. Makanya di situ kita biasanya buat kelompok diskusi teman sebaya. Di situ mereka akan sharing satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, dan pastinya mereka juga harus menjaga rahasia dari temannya itu sendiri seperti itu. Tentang jawaban Ibu tadi tuh kan berarti penyebab itu bisa dari faktor lingkungan juga ya Bu. Nah, selain itu penyebab lainnya apa sih Bu? Banyak faktor. Sebenarnya dari dukungan orang tua juga bisa ya. Jadi kalau misalkan faktor kenapa sih kok bisa remaja itu melakukan pelencengan atau pelecehan, penyimpangan seksual kayak gitu, itu banyak sekali faktornya. Biasanya kita lihat dulu dari dalam keluarga bagaimana, apakah memberikan ya betul, memberikan ilmu-ilmu tentang reproduksi. Biasanya kan dari bayi kita ajarkan
jangan mandi telanjang kayak gitu kan, atau mungkin jangan hanya pakai kaos di depan umum kayak gitu. Nah itu udah edukasi sejak awal dari keluarga. Nah kalau misalkan dari kita kan remaja biasanya lebih banyak di sekolah daripada di rumah ya kan, dia full satu hari di sekolah. Jadi biasanya edukasi yang paling ampuh itu ya dari sekolah kayak gitu. Jadi orang tua kedua kita di sekolah adalah guru juga. Jadi orang tuanya itu ya orang tua di rumah dan juga di sekolah. Jadi bisa faktornya dari lingkungan, juga bisa jadi faktor dari teman, atau mungkin dari yang memang lihat dari medsos kayak gitu ya. Kita juga nggak tahu ya kayak gitu kan, penasaran nih ada program, ada ini nih, ada link-link khusus kayak gitu, penasaran apa sih, coba dilihat, nah ketagihan kayak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya faktor-faktornya. Ini peran orang tua dan sekolah itu sangat penting banget. Betul. Kan ya Bu, buat perkembangan anak itu sendiri. Nah selain itu perannya apa aja Bu dari mereka gitu? Biasanya ini ya, kita remaja itu kan tadi saya bilang butuh teman sharing. Jadi kita sebagai orang tua memposisikan diri kita sebagai teman dia kayak gitu. Jadi bisa jadi teman curhat, gimana caranya. Jadi kita jangan merasa kita nih orang tua harus dihormati atau harus diikutilah kemauan kita. Kita harus menghilangkan ego itu. Jadi kita seolah-olah berada di posisi dia. Jadi kita harus bisa menjadi teman curhat, saling terbuka gitu. Nah iya, jadi kayak teman sendiri kayak gitu. Ayo kita ke mall bareng kayak gitu. Jadi oh iya ya, mamaku kayak sahabat aku kayak gitu. Jadi aku bisa nih curhat sama mamaku kayak gitu. Jadi mungkin anaknya itu juga gak menutup-nutup apapun. Betul. Lanjut Bu, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Bu cara ngasih tahu nih ke anak-anak sekarang tentang dampak dan bahayanya biar mereka tuh tidak melakukan hal-hal gitu. Ya sekarang kan lagi gencarnya medsos ya. Ya biasanya sih kita pemerintah ya selain datang ke sekolah langsung atau mungkin ke remajanya langsung ya via medsos, karena remaja lebih sibuk main handphone kayak gitu ya. Jadi paling ya lewat IG atau lewat TikTok kayak gitu, memberikan edukasi tentang Cashpro yang memang mereka harus tahu kayak gitu, bahayanya, dampaknya seperti apa, kalau melakukan ini apa sih bahayanya. Karena remaja itu kan masih mencari jati diri ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan ini coba kayak gitu kan. Jadi orang remaja itu ajang coba-coba kayak gitu. Jadi belum tahu nih nanti emang bener melakukan ini dampaknya ini, coba dulu deh kayak gitu. Jadi penasaran ya kayak gitu. Tapi memang biasanya remaja itu akan semua mencoba-coba kayak gitu. Tapi kita tetap harus memberitahu nanti kalau melakukan ini dampaknya ini loh, bahaya loh kayak gitu. Jadi tetap kita kasih arahan. Ya betul, mengingatkan terus kayak gitu. Ada pesan-pesan gak nih Bu untuk anak-anak yang nonton, mungkin juga bisa biar kayak mereka juga lebih paham nih tentang hal-hal kayak gini, lebih waspada gitu. Oke, teman-teman semua, remaja-remaja di Indonesia ya, khususnya di U5 juga ya, remaja-remaja ini masuk remaja akhir lah istilahnya kayak gitu, menuju dewasa. Jadi masih remaja, dimohon untuk melakukan hal-hal sesuatu yang memang akan berdampak negatif kepada kita, mohon dipikirkan 2 kali kayak gitu. Jadi melakukan hal-hal yang memang negatif, tolong dipikirkan 2 kali, dipikirkan matang-matang. Nanti apa sih efeknya buat saya, nanti jadinya gimana, orang tua saya bagaimana, nanti sekolah saya bagaimana. Jadi mohon dipikirkan 2 kali ya. Jadi dipikirkan matang-matang dalam melakukan hal-hal yang negatif. Itu sih intinya. Oke Bu, jadi dari kita nih Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu dan informasinya, udah berbagi-bagi informasi sama teman-teman semua juga yang nonton. Teman-teman, mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, assalamualaikum. Bye.